Ya, kita mau mulai hari ini di pertemuan ke-7. Kita mulai dengan tentang materi penginputan kartu piutang dan kartu utang di Mayobi Accounting Manufaktur ya. Anak-anakku sekalian, tidak lupa di awal pertemuan ini Ibu selalu bercerita. Biasanya kalian selalu tertarik dengan cerita Ibu ya. Ini hubungannya ada dengan piutang dan utang ya. Dimana kalau kita bekerja apapun itu nanti, kalian kan sekarang kelas 12 ya, kita bekerja, apapun yang dihasilkan oleh kalian, yaitu harus disyukuri sebesar apapun, ya kan? Nah, harus disyukuri. Nah, karena kalau kita bersyukur, insya Allah berkah. Selalu seperti itu. Tidak bisa dihitung seperti di akuntansi. Ya, kalau di akuntansi sudah ada angkanya, ada itu pasti tidak akan lari kemana. Tapi kalau untuk itu, kalau berkah itu tidak bisa dihitung. Ya, Nak ya. Nah, iya. Sebelum mulai, kita konsentrasi nih hari ini. Kita berdoa dulu, Nak. Coba pimpin sama siapa? Jawa pimpin doa kita di hari ini. Semoga kita akan mendapat berkah ya. Silakan Jawa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga anak-anak selalu sehat, selalu mendapat lindungannya ya. Di hari ini kita akan mulai tentang kartu piutang dan kartu utang, penginputan data ini. Ibu kalian bisa juga melihat LMS-nya di Google Classroom ya. Udah Ibu bagi kodenya, Google Classroom-nya seperti ini. Ini kelas kalian, di situ ada pekerjaan kalian, ada forumnya, materinya udah di sini. LMS-nya sudah ini Bu, tugasnya, petunjuknya. Kemudian ini lampiran-lampiran udah Ibu kasihkan untuk menonton video, untuk tugas praktek, LKPD modul komputernya, bahan belajarnya. Jadi kalian sudah ada di sana semua ya. Kita juga punya PowerPoint ya. PowerPoint juga bisa kalian lihat di sini di YouTube ya. Ibu udah sebar linknya di mana. Bentar ya. Nah, ini tayangan YouTube-nya. Tentu kalian sudah melihatnya, tapi Ibu putar sebentar ya. Ya, untuk pertemuan ini, kita akan memulai seperti yang ada di sini, entry, saldo, kartu utang dan kartu piutang. Tentu kalian juga sudah mempelajari sih sebelumnya ketika kelas 11, di mana kalian itu mempelajarinya di perusahaan jasa dan dagang. Tidak jauh beda sih di sini juga di perusahaan Mayobi Accounting Manufaktur. Perbedaan yang signifikan kecuali di persediaan barang ya. Nah, apa yang akan kita capai di sini yaitu kalian setelah mengetahui, kemudian mempelajarinya, kemudian mengidentifikasikan, kalian bisa mengulang-ulang video di situ ya. Tapi kalian tentu kalau Ibu nggak bicara langsung, kalian suka agak sedikit bingung ya. Selalu pengen dengar suara Ibu yang langsung ya. Nih, kita akan coba tentang Ibu jelaskan tentang PowerPoint. Di sini kartu utang sama piutang itu tadi tujuan pembelajarannya sudah ada ya kan. Jadi untuk kartu utang, kartu piutang ini Ibu ada dua cara ya untuk penginputan data itu. Datanya itu bisa melalui Command Center, bisa juga melalui menu bar. Nah, akan Ibu jelaskan di sini bagaimana step by step untuk mengatur kartu data piutang. Ya, kalian di sini bisa menginput kartu data piutang dan kartu utang secara pertama kalian menganalisa dulu, setelah menganalisa baru kalian bisa mengentry data. Hanya itu tujuan kita ya. Jadi dari C3 sampai C4 ya. Apa itu piutang Andini? Andini dulu ya, Bu. Boleh. Piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa utang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Bagus. Oh ya, memang piutang itu adalah penjualan barang secara kredit. Barang itu berupa jasa atau produk. Pinter. Sekarang coba, setelah piutang tentu kita juga harus tahu utang. Siapa yang mau utang? Silakan. Ayo Veronica kayaknya. Dibuka. Oke, apa itu utang?
Utang adalah suatu yang dipinjam baik berupa uang maupun denda. Oh ya, kata Atau juga Veronica. ini Bu, Oke, silahkan ditambah. utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Ya, bisa. Ada yang lebih jelas lagi untuk utang sebuah perusahaan manufaktur. Siapa bisa nambahkan? Ayo. Ayo, siapa yang tahu penjualan, pembelian? Coba. Saya Bu, saya. Boleh. Ya, silakan. Bu Munira. Ya, Munira. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Ya, baik tunai maupun kredit. Benar nggak teman-teman? Kredit. Benar nggak? Di file pilih, list, klik tombol new. Kita masuk ke profile. Ini ya. Nih, ada card type, ada name, ada card ID, kemudian ada lokasi, alamat, dan lain sebagainya. Seperti biasa ya, kalian udah belajar kan kelas 11? Hah? Udah ya? Pintar, ya. Bagaimana anak-anak? Bagaimana? Sudah mengerti? Ya. Kalian boleh Ibu kasih latihan yang ini, kalian isikan, bikin 4 kelompok, ada kelompok Jawa, ada kelompok Kansa, ada kelompok Veronica. Coba kelompok Jawa nanti didiskusikan 4 orang sama kelompok Veronica, nanti kita kemukakan pendapatan kelebihan dan kekurangan untuk melalui menu bar dan melalui command center. Ibu jeda dulu ya, 10 menit ya, Ibu tutup dulu, kalian tutup dulu, buat dulu. 10 menit cukup nggak? Untuk menginput data. Data customer dan supplier. Cukup nggak, Nak? 10 menit. Oh, Safia Salsabila. Mantap ya. Bisa kan? Ya, nanti kita buka ya. Oke, Ibu jeda 10 menit ya. Ibu tutup dulu, nanti Zoom-nya masuk lagi. Ya, Ibu tutup dulu, aktif Ibu pause dulu. Oke, tadi kita telah berdiskusi satu kelompok 4 orang. Ibu hanya menampilkan 2 kelompok saja ya, kelompok Jawa sama kelompok Veronica. Veronica udah siap? Kita mulai dengan kelompok Jawa dulu. Silakan Jawa. Menurut kelompok kami, pilihan menginput data melalui command center yaitu penginputan lebih praktis karena menginput data yang sama cukup sekali untuk data customer dan supplier sehingga penginputan data lebih cepat. Kekurangannya melakukan penginputan data bisa kurang teliti dan tidak bisa menggunakan beberapa syarat penjualan atau pembelian kepada customer dan supplier. Sudah itu. Ya benar. Memang bisa, tapi agak lambat untuk mengubah syarat pembeliannya ya. Ya, bagaimana yang lain? Ya, silakan. Sekarang Veronica, pendapat kamu. Tadi Jawa melalui apa sebentar? Jawa tadi melalui apa? Menu bar ya? Command center. Oh, ya. Sekarang Veronica. Kalau menurut kelompok kami melalui menu bar yang setup itu kelebihannya dilakukan demi langkah, jadi ketelitian menginput datanya lebih baik dan bisa menggunakan beberapa syarat penjualan dan pembelian. Nah, dan untuk kekurangannya menginput data memerlukan waktu yang agak lebih banyak. Iya, ini kebalik, maaf ya. Mungkin dari Jawa itu menginput datanya menggunakan menu bar, sedangkan untuk Veronica itu menggunakan command center, ya kan? Karena satu persatu itu command center, sedangkan melalui menu bar itu menggunakannya sekaligus syarat pembayarannya ya. Itu hasil diskusi kita. Harusnya sih sekian. Nah, untuk diskusi kita sudah selesai, penjelasan sudah selesai. Sekarang dari pelajaran ini ada kesimpulannya ya kan? Siapa yang mau maju dari kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Saya Ibu Veronica. Ya, silakan. Wah, Veronica lagi. Oke, silakan. Setelah kita pelajari materi ini, kita bisa menggunakan aplikasi My Accounting. Adalah manfaat teknologi di mana teknologi itu mudah mempekerjakan manusia. Terbukti penginputan data kartu piutang dan kartu utang. Yang pertama itu waktu lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang kedua, laporan kartu piutang lebih rapi dan sesuai dengan standar akuntansi. Iya, benar ya.
karena kita menggunakan teknologi itu bukan bikin susah, tapi akan memudahkan pekerjaan. Jadi kita perlu mempelajari dengan teknologi ini, ya. Ya, itu adalah materi kita hari ini. Kesimpulannya seperti itu. Sampai di sini pertemuan kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin.